Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Olin Aninita Putri. Nah, pada bab 4 kali ini kita akan membahas IP address dan subnetting. Nah, di sini kita memiliki 9 materi yang bakalan kita bahas. Yang pertama itu ada pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua ada IP public dan privat, yang ketiga ada classful dan classless addressing, yang keempat ada kasus subnetting 1, yang kelima ada kasus subnetting 2, yang keenam ada kasus subnetting 3, yang ketujuh ada konsep bulk subnet, yang kedelapan IPv4 delivery type, yang kesembilan ada konsep switch dan router. Nah, pada materi pertama ada pengenalan IP address dan subnetting. Nah, di sini itu ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, jadi IP address adalah alamat pemilik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan. Nah, saat ini itu ada dua versi IP. Yang pertama itu ada IPv4 dan IPv6. Nah, namun pada materi kali ini tuh kita tuh akan fokus pada IPv4. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jaringan dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP classless A, B, dan C yang sudah diatur. Nah, sekarang itu kelas IP itu ada 5 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E. Namun yang akan digunakan itu kelas A, B, dan C dalam subnetting. Dalam subnetting itu terdapat istilah subnet mask dan prefix. Prefix itu contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini ada IP 192.168.1.1/24. Nah, slash 24 ini itu merupakan prefixnya. Nah, prefix itu umumnya digunakan di mikrotik, sedangkan subnet mask sering digunakan di Cisco. Selanjutnya ada IP address privat dan public. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi dengan internet. Lalu, alamat IP privat bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, contohnya itu seperti ini. Pada kelas A itu rentangnya itu 10.10.10.10 sampai 10.255.255.255. Lalu pada kelas B itu rentangnya itu 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Pada kelas C itu rentangnya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255. Nah, jika di luar rentang ini itu maka IP tersebut adalah IP public. Selanjutnya ada classful dan classless addressing. IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global di internet. Contohnya public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, contohnya seperti ini. Pada kelas A itu 1 sampai 126, pada kelas B itu 18.191, pada kelas C itu 192 sampai 223. Nah, pada kelas itu kelas pada kelas D dan kelas E itu digunakan untuk multicast dan eksperimental ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada IP privat, yaitu pada kelas A itu 10.10.10.10 sampai 10.255.255.255.
Lalu pada kelas B itu 172.16.0.0 sampai 172.16.31.25. Lalu pada kelas C itu 192.98.0.0 sampai 192.168.255.255. Nah, lalu di sini ada contohnya yang ini. Yang ini tuh 90.188.32.10 itu contoh dari IP public. Lalu ada 10.100.14.21 itu dia itu contoh dari IP privat. Lalu ada 188.67.86.77. Selanjutnya ada classful addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Lalu ada classless addressing, yaitu pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jumlah alamat host itu 2 pangkat 24 dikurangi 2 sama dengan 16.777.216 dikurangi 2 sama dengan 16.777.214. Selanjutnya ada kasus subnetting 1. Untuk melakukan proses subnetting diperlukan prefix yang sesuai, subnet mask, lalu IP networknya nanti itu kita akan singkat menjadi IPN, lalu IP broadcast yang akan kita singkat menjadi IPB, lalu ada range IP yang bisa digunakan. Nah, lalu untuk keterangannya itu prefix dan subnet mask menentukan jumlah IP yang bisa digunakan, IP network sebagai tanda alamat pada suatu jaringan lain, lalu IP broadcast alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut, lalu range IP yang bisa digunakan. Nah, ini contoh soalnya ya teman-teman. Nah, di sini nomor 1 itu jika ada IP 172.10.1.x, lalu PC-nya itu 6. Nah, lalu prefix-nya itu 32. Nah, 32 ini didapatkan dari bit. Nah, jadi nanti kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 6 atau lebih, tidak boleh kurang ya. Nah, di sini tuh kita itu 2 pangkat 3, sehingga 32 dikurangi 3 sama dengan 29. Nah, jadi prefixnya itu slice 29. Nah, lalu untuk total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 29 dari prefix. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu untuk subnet masknya itu 256, ini adalah paten dikurangi total IP. Lalu 256 dikurangi 8 sama dengan 248. Lalu untuk IP network-nya dimulai dari 0, titik 8 dari total IP, titik 16, 8 dikali 2 sama dengan 16. Lalu untuk IP broadcast-nya itu adalah pengurangan dari IP network. Nah, ini 8 dikurangi 1 sama dengan 7, 16 dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, lalu untuk price-nya itu 172.10.1.0 sampai 172.10.1.7 dari IP broadcast. Nah, price-nya bisa digunakan itu 172.10.1.1. Nah, yang satu itu ini yang ditambah ya, satu itu ditambah. Lalu sampai 172.10.1.6. Nah, jika ini ditambah, maka yang sebelah ini itu dikurangi. Lalu pada contoh soal kedua itu ada IP 192.168.0.x dan PC-nya itu 30. Nah, di sini prefix-nya itu 32. Nah, 32 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 30 atau lebih. Nah, di sini itu 2 pangkat 5. Nah, 32 dikurangi 5 itu 27. Sehingga prefix-nya itu slice 27. Nah, total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 27 dari prefix. Hasilnya itu 2 pangkat 3 sama dengan 32. Nah, lalu untuk subnet masknya itu 256 ini paten dikurangi total IP. Lalu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Lalu untuk IP networknya dimulai dari 0. Lalu total IP titik 32 dikali 2 sama dengan 64. Lalu untuk IP broadcastnya itu pengurangan dari ini.
32 dikurangi 1 sama dengan 31, 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Range-nya adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.0.31 dari IP broadcast yang 31. Nah, range yang bisa digunakan itu 192.168.0.1 sampai 192.168.0.31. Yang ini ditambah, yang ini itu dikurangi ya teman-teman. Selanjutnya pada soal yang ketiga. Pada soal ketiga itu memiliki IP 192.168.16.x, lalu base-nya itu 60, lalu prefix-nya itu 2 pangkat berapanya, hasilnya itu 60 atau lebih. Di sini itu 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, lalu 32 dikurangi 6 sama dengan 26. Lalu prefix-nya itu maka slash 26. Nah, lalu di sini untuk total IP-nya itu 2 pangkat 32 sama dengan 26. Lalu hasilnya itu maka 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, lalu untuk subnet mask-nya itu 256 ini merupakan paten, lalu dikurangi total IP. Lalu jadinya 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Lalu IP networknya itu. Nah, lalu untuk IP networknya itu dimulai dari 0.64.128. Nah, 64 ini merupakan total dari total IP. 128 adalah 128 itu adalah 64 dikali 2. Nah, untuk IP broadcast-nya itu 64 dikurangi 1 sama dengan 63, 128 dikurangi 1 menjadi 127. Nah, lalu ini di sini range-nya bisa digunakan yaitu dimulai dari 192.168.16.0 sampai 192.168.16.63. Nah, lalu range yang bisa digunakan itu 192.168.16.1. Ini itu ditambah sampai 192.168.15.62. Ini itu dikurangi ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada konsep blok subnet. Nah, subnet itu bisa diibaratkan seperti sebuah gedung bertingkat. Di sini itu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Nah, misalnya dari lantai 1 itu blok subnetnya itu 0 sampai 31. Lantai 2 itu blok subnetnya itu 32 sampai 63. Lantai 3 itu blok subnetnya itu 64 sampai 95. Secara default, subnet yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi. Agar bisa berkomunikasi, diperlukan perangkat seperti root atau gateway. Selanjutnya ada IPv4 delivery type. Nah, ada 3 jenis pengiriman data pada IPv4. Unicast one-to-one communication, yaitu proses data dikirim ke satu host saja. Contoh itu IP address kelas A, B, C dan komunikasi antar 2 PC. Selanjutnya ada poin 2, yaitu yang ini multicast one-to-many communication, yaitu proses data dikirim hanya ke host yang termasuk dalam grup tersebut atau grup multicast. Misal kita sudah bikin grup warna kuning, jadi nanti host ini akan mengirimkan data ke grup yang kita buat yaitu warna kuning. Jadi nanti dia hanya mengirimkan data ke grup yang berwarna kuning. Contohnya itu IP address kelas D. Walau kelas D tidak digunakan, tetapi contohnya itu sangat mendekati mekanisme IP address kelas D. Selanjutnya, yang ini broadcast one-to-all communication, yaitu proses data dikirim ke semua host dalam jaringan. Contohnya itu proses ARP, Address Resolution Protocol. Yang ini, lalu poin terakhir ada konsep switch dan router. Nah, yang ini switch mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi switch itu menghubungkan perangkat dalam satu network yang sama.
Lalu ada yang router mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Jadi router itu menghubungkan dua atau lebih network yang berbeda. Jadi jika perangkat berada pada jaringan yang sama, bisa menggunakan switch. Sedangkan jika berbeda jaringan itu bisa menggunakan router. Nah, video kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila masih kurang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.